kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat sejarahnya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Sohib Mirbat. Bahkan orang Mirbat sendiri hari ini, sejarawan Mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang Sohib Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Sohib Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Mirbat, saya yakin orang Mirbat dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Sohib Mirbat ini, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadat-sadat mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'alu dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin temukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak terkaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini ada rungkat semua. Jangankan diriku, semua punya parah. Bila terlalu sakit begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Allahumma aslih bala ummati Muhammadin fi sairil alam. Amin ya rabbal alamin. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ini, dan saya tidak memandang itu sebagai kesombongan, tetapi saya anggap itu sebagai kepercayaan diri. Kiai Haji Imaduddin begitu yakin bahwa apa yang beliau baca, apa yang beliau ketahui adalah sesuatu yang sangat benar, bahkan walaupun itu bertentangan dengan ratusan kitab yang sudah beliau ceritakan sendiri berkaitan dengan Sohib Mirbat. Jadi seandainya Kiai Haji Imaduddin itu berdiskusi dengan ahli sejarah Mirbat, ahli sejarah Yaman, di mana mereka itu satu paket dengan ratusan kitab yang berbicara tentang Sohib Mirbat, maka mereka akan menyadari bahwa mereka keliru. Ternyata mereka itu menuliskan satu sosok Sohib Mirbat di mana orangnya tidak ada. Atau ternyata yang digelari Sohib Mirbat itu salah orang. Orangnya tidak ada. Nah, begitu ya. Apakah Kiai Haji Imaduddin benar dalam hal ini? Ya bisa benar, bisa salah. Apakah Kiai Haji Imaduddin ini layak untuk berdebat dengan para ahli sejarah di Yaman, para ahli sejarah di Mirbat? Ini saya tidak tahu ya. Karena begini, Kiai Haji Imaduddin itu ketika diajak berdebat itu ada beberapa persyaratan. Misalnya di Banten, tidak mau karena bukan perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Nah, kalau yang terbaru ini persyaratannya adalah mereka harus bukan dari orang Ba'alawi. Ya. Kalau sekelas Kiai Haji Imaduddin saja itu punya persyaratan dengan siapa mau berdebat, bukan tidak mungkin ahli sejarah di Yaman itu juga punya persyaratan dengan siapa mau berdebat. Itu logika sederhana kan. Kiai Haji Imaduddin juga pernah berkata saya siap berdebat dengan seluruh nakib internasional. Tetapi kenapa tidak terjadi perdebatannya? Mungkin karena tidak ada yang berpikir layak Kiai Haji Imaduddin berdebat dengan mereka. Atau jangan-jangan mereka juga punya persyaratan saya mau berdebat dengan orang yang memang sama-sama nasabah. Jadi semua orang hak punya persyaratan. Kita menerima persyaratan Kiai Haji Imaduddin ketika lawan pun tidak mau, karena kita juga harus terima persyaratan dari mereka. Ya sebut saja Said Mahdi Rojai itu kan sudah dirimi surat oleh Kiai Haji Imaduddin, tapi tidak ada tanggapan dari Said Mahdi Rojai. Jangan-jangan Mahdi Rojai berpikir ada orang-orang tertentu yang layak saya tanggapi.
Sementara ketika mendengarkan narasinya Kiai Haji Imaduddin, Said Mahdi Rojai tidak ngerti bahasa Indonesia. Ketika mungkin Haji Imaduddin menulis, mungkin Said Mahdi Rojai tidak membaca kitabnya Kiai Haji Imaduddin. Jadi tidak kenal Kiai Haji Imaduddin ini siapa. Ya, dan tidak salah juga tidak kenal, karena mungkin yang lain juga banyak yang tidak kenal Kiai Haji Imaduddin ini siapa. Nah, kan begitu ya. Jadi ya kita adil lah ya. Atau kalau berpikir jangan Said Mahdi itu salah terus takut, ya boleh, silahkan ya. Tidak ada yang salah dengan orang berpikir ya. Silahkan ya, kamu ternyata begitu, silahkan. Kebenaran dan kesalahan itu tergantung kamu berpikir bagaimana. Jadi kalau saya prediksi tidak mungkin pernah ada perdebatan dengan Haji Imaduddin dengan siapapun. Justru yang akan ada adalah seperti yang sudah-sudah. Narasi, ada panggung, ada orasi dengan narasi yang sama dan berorasi di sekitar orang-orang yang satu frekuensi. Saya kira begitu ya. Jadi kayaknya agak sulit, bahkan mungkin setengah mustahil, setengahnya tidak masuk akal akan terjadi perdebatan dengan Kiai Imaduddin dengan siapapun. Apalagi sampai dengan ulama nasab di Yaman segala ya, atau ulama di Yaman, kayaknya ya itu tadi setengahnya mustahil, setengahnya masuk. Boleh kamu buktikan walaupun tidak saya bersesumbar. Kalau sampai terjadi perdebatan itu saya hapus konten saya. Sudah berkali-kali saya begitu, ternyata tidak kan. Karena bilang kalau sampai Habib Hanif berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin saya hapus semua konten nasab. Enggak, berdebat juga, enggak, saya hapus juga. Kalau misalnya ditanya apakah mungkin Kiai Haji Imaduddin salah, artinya kemungkinan benar dan salahnya itu sebesar apa? Kita tahu Imam Ibnu Hajar saja ya, yang sudah seorang ulama, itu masih dianggap keliru atau dianggap menetapkan sesuatu tanpa dasar. Menetapkan sesuatu tanpa referensi. Padahal kita tidak meragukan kealiman Ibnu Hajar. Kiai Haji Imaduddin jelas secara keilmuan bagaimana mungkin di atasnya Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar aja mungkin salah, apalagi Kiai Haji Imaduddin. Ini cara berpikir yang smart namanya. Kalau netizen itu merasa Kiai Haji Imaduddin benar, padahal secuil pun mereka tidak tahu apa sih dalilnya Kiai Haji Imaduddin itu. Tapi karena sudah yakin, ya silahkan. Silahkan. Kita ini kan cuma berbicara apa yang kita yakini benar. Orang meyakini benar seperti yang mereka yakini ya urusan masing-masing pada akhirnya. Jadi kalau membanding-bandingkan bagaimana dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kata Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani taklid saja, cuma ikutan saja. Ya berarti sama, tidak tahu dalilnya. Bahkan mungkin Ibnu Hajar ini cuma Habib Syakron saja, ikut-ikutan saja, membeok gitu ya. Jadi karena nulisnya begitu ya sudah saya nulis begitu juga ya. Silakan begitu ya. Jadi sekelas Imam Ibnu Hajar saja masih memungkinkan, bahkan dinarasikan punya dalil, tidak punya referensi. Terus kamu lebih yakin kalau Kiai Imaduddin tidak punya referensi, silahkan. Walaupun juga yang ini apa ya, kan dalilnya itu mana kitabnya, akan begitu. Jadi dalilnya itu pertanyaannya, mana kitabnya, kan begitu sebetulnya ya. Jadi ini dalil di mana dalil berupa pertanyaan. Jadi ketika dianggap apa bukti kebenaran dari ucapan Kiai Haji Imaduddin batalnya nasab Alawi itu, yaitu mana kitabnya. Nah, gitu ya. Atau dengan pernyataan tidak ada kitabnya. Jadi tidak ada kitab menjadi dalil batalnya nasab. Itu kesimpulannya begitu ya. Sesederhana itu. Atau mungkin dengan dalil berupa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya, kan sebetulnya kan itu saja polemiknya. Walaupun sekarang sudah luas kepada bukan hanya tidak ada nasabnya, tapi juga orangnya tidak ada. Jadi 5 tokoh dari mulai Ubaidillah itu fiktif, terus Sohib Mirbat dan sebagainya itu fiktif semua. Bagaimana mau sah nasabnya, orangnya saja tidak ada, kan begitu. Apa dalilnya begitu Kiai Haji Imaduddin? Ya karena tidak ada kitab yang menceritakan mereka. Kalau punya Pak Manahem mungkin tidak ada eksternal zaman. Begitu ya. Jadi ini sudah menjadi satu momen perdebatan ini yang menurut saya tidak akan maju lagi. Mungkin sudah clear di situ. Nantang-nantang debat, nantang-nantang diskusi, di mana tidak akan pernah terjadi debat itu dan
itu, dan ketika tidak terjadi semua berasumsi. Mereka takut kepada Kiai Haji Imaduddin ya. Di dunia ini apa ada ya, aneh apapun itu mesti ada orang percaya. Orang Nabi aja ada yang percaya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.